Ya. Nah, kalau kalian ingin menjadi manusia-manusia yang tersingkir, tersisih dari jalan yang lurus, silakan. Tetapi yang langkah bodohnya, karena kita diberi hanya kesempatan satu kali hidup ini saja, lalu kemudian kita menyia-nyiakan untuk menjadi manusia yang tersisih di pojok-pojok kehidupan. Sementara Allah membukakan jalan lempang ke sana untuk berjalan kita di atas jalan yang lurus, untuk menjadi pemuda-pemuda yang perkasa, untuk menjadi pemuda-pemuda yang dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan. Dengan senantiasa menegakkan Quran dan Sunnah, dengan menegakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Ustaz memberikan pelajaran kepada kita semuanya di dalam menghadapi teras, di dalam menghadapi Adimulyo, pertengkaran yang ada di sana, dengan mengatakan kita tidak takut kepada siapapun dan kita tidak akan minta pertolongan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan selama ini juga begitu. Banyak umat Islam ketika masa damai, masa nyaman, mereka butuh bantuan, datang ke majelis tafsir Al-Quran. Mereka butuh masa, datang ke majelis tafsir Al-Quran. Tetapi ketika MTA menghadapi yang seperti itu, mereka seolah-olah telinganya tidak mendengar, seolah-olah matanya tidak melihat. Nah, justru itu memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Tawakal itu hanya kepada Allah, bukan kepada golongan Islam ini, kepada golongan Islam itu, bukan untuk mendapatkan bantuan ini, bantuan itu, tidak sama sekali, tetapi betul-betul hanya kepada Allah saja. Kita sudah ngerti endingnya itu seperti apa nanti di Adimulyo itu. Saya yakin endingnya kita akan menang. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Karena yang kita tegakkan adalah Quran Sunnah. Dan selama ini tidak ada, ya, tidak ada penentangan-penentangan yang dahsyat luar biasa itu yang menjadikan kemudian cabang kita atau binaan kita mati, tidak ada sama sekali. Kalian mendengar beritanya di Bluro yang luar biasa seperti itu. Sampai sekitar 57 orang diusir dari kampungnya, kemudian akhirnya mengungsi di Semanggi dan sebagainya, untuk tinggal di sana 2,5 tahun, belajar Quran Sunnah di situ, ngamalkan Quran Sunnah di situ, mendidik diri, mendidik pribadi supaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang Islami. Akhirnya setelah dikirim pulang kembali ke sana, meskipun awalnya juga mendapat penentangan dan sebagainya, sekarang sukses. Ya, sudah tidak ada penentangan lagi, dan bahkan sudah ada sekitar 10 cabang atau lebih, bahkan binaannya juga banyak di Bluro sana. Ya, di mana-mana kita menyaksikan seperti itu. Justru malah orang-orang yang mereka itu menentang majelis tafsir Al-Quran, mereka itu banyak provokatornya yang mati ngenes. Kita bisa menyaksikan Japah belum lama ini di Bluro. Ya, seorang tokoh masyarakat yang dia punya pondok pesantren di situ yang menentang tidak boleh kita mengadakan pengajian di kampungnya, kemudian terpaksa kita harus pindah di RT yang lain dan sebagainya. Hanya dalam waktu kira-kira 6 minggu orangnya mati, provokatornya mati. Kita juga bisa belajar dari Gunung Kidul, Wonosari yang belum lama kalian menyaksikan televisinya seperti apa acara itu, ya. Ya, mereka menyadari kesalahannya, kemudian akhirnya minta maaf. Ada satu yang sebenarnya ingin minta maaf ke sini, tetapi belum sempat ketika Pak Lurahnya datang ke sini minta maaf. Ternyata dia juga mati, masih muda, padahal awalnya gede, dur. Saudara kita yang berada di Prigelan ini ngendi mudeng rawe, menyaksikan ora. Di Purworejo, di Pituruh sana, cabang Pituruh juga begitu. Akhirnya harus ngaji di jalanan dan sebagainya, karena tidak diperbolehkan masuk ke majelis dan sebagainya. Tokoh masyarakatnya malah lurai, mati juga tiba-tiba sakit yang berat, akhirnya masih muda, umurnya baru sekitar 40 tahun. Ya, jadi jangan sampai kemudian ini pelajaran bagi orang yang membaca, mendengarnya nanti. Jangan sampai kita menentang Quran Sunnah ini, karena Allah sendiri sudah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah tetap akan menyempurnakan, ya, cahayanya, nur, cahaya bisa Al-Quran bisa dimaknai sebagai an-nur, ya, an-nur, Allah menyebutnya juga seperti itu, kan gitu, ya, disempurnakan di situ. Ya, maka dari itu pemuda-pemuda, ya, yang sekarang punya kesempatan untuk ngaji ini bangkit, sadarkan dirinya bahwa Islam memanggil kalian untuk berjuang.
Terserah kalian mau jadi apapun, tetapi perjuangkan Islam ini dengan sungguh-sungguh. Boleh kalian menjadi Kopassus, boleh kalian menjadi Brimob atau apapun, tetapi pegang teguh yang namanya Quran dan Sunnah. Warnai kesatuanmu, tempat kerjamu dengan Quran dan Sunnah, dan terus bawa Quran Sunnah itu sampai mati. Ya, jadi kalau Allah sendiri sudah menggambarkan seperti itu, mengajarkan kita untuk membiasakan diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali minimal sehari dan bahkan lebih, ya, untuk yang membiasakan diri dengan sholat-sholat sunnah dan sebagainya, ya, harusnya betul-betul kesetiaan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah itu harusnya betul-betul mewarnai kehidupan kita, betul-betul mewarnai pribadi kita masing-masing. Islam itu ajaran yang paling intensif untuk betul-betul membentuk akhlak. Kok saya katakan paling intensif? Kenapa? Karena dari waktu ke waktu itu kita diajarkan hanya berputar-putar di sekeliling Allah saja. Malam hari ketika tidur, kemudian bangun tidur, kita sudah dituntunkan untuk berdoa. Setelah doa, kemudian mungkin masuk kamar mandi, masuk kamar mandinya pun sudah dituntun dengan kaki kiri, dengan doanya. Di kamar mandi pun kita tidak seperti kuda yang kemudian kencing dengan berdiri dan sebagainya. Kita lepas celana kita centel, kita jongkok, atau kita duduk tergantung wastafelnya dan tergantung toiletnya yang ada di situ. Ya, kemudian setelah kencing pun tidak seperti kuda langsung lari, tetapi dibersihkan dulu kemaluannya. Mana ada agama lain seperti itu? Ya, setelah itu kemudian wudhu, cuci tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Kemudian berikutnya wudhu dan sebagainya. Setelah wudhu keluar pintu kamar mandi pun juga sudah diatur, ditata sedemikian rupa. Ya, dengan kaki kiri, dengan kaki kanannya, kemudian dengan doanya. Terus setelah itu kemudian sholat malamnya. Setelah sholat malamnya mungkin nunggu sampai menjelang subuh. Pikirannya itu selalu kepada Allah, diarahkan selalu kepada Allah. Nunggu sholat subuh, mungkin dia gunakan untuk membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Atau dia gunakan untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Kemudian menjelang subuh dia pergi ke masjid. Ketika ke masjid pun juga seperti itu. Ketika mau masjid juga ada aturannya, masuk dengan kaki kanan. Kemudian juga dengan mengucapkan doanya. Ketika masuk ke masjid pun juga tidak langsung delosor atau deprok, tidak seperti itu. Ada tuntunannya. Apakah itu mau sholat tahiyatul masjid atau mau sholat fajar dan sebagainya, monggo, tidak ada masalah. Kemudian begitu sholat subuh, kemudian selesai sholat subuh mau keluar pun juga ada tuntunannya, kaki kiri dengan doanya dan sebagainya. Kemudian aktivitas yang lain selalu begitu. Ketika dia sudah beraktivitas kuliah atau belajar atau dia bekerja dan sebagainya, jam 9-10 pikirannya sudah kembali kepada Allah lagi, ya, untuk sholat duha, ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Kemudian siang duhur. Ketika bekerja pun juga begitu. Ini bekerja pun ini pekerjaan halal atau haram senantiasa dia pikirkan. Ini bagaimana saya caranya untuk mengerjakan supaya sukses, membuat rancangan seperti ini supaya sukses. Selalu berpikir, kalau saya begini halal enggak ini menurut Allah? Kalau saya begini ini boleh enggak, batil atau hak menurut Allah dan sebagainya. Ketika bekerja pun pekerjaannya diwarnai dengan ketaatannya kepada Allah. Waktu istirahat menjelang sholat duhur, belum adzan pun dia sudah mempersiapkan diri. Jam berapa ini adzannya hari ini? Kemudian dia ngambil wudhu, mempersiapkan untuk pergi ke masjid. Begitu juga nanti sepulang dari masjid melanjutkan kerja dan sebagainya. Sampai sore, maghrib, ke malam juga seperti itu terus. Setiap hari seperti itu. Maka orang Islam kalau betul-betul menuruti aturan Islam untuk senantiasa duru ma'a kitabillahi khaitsuma daro, sudah pasti dia akan baik. Sudah pasti dia akan baik. Ya, kalau sampai tadi dikatakan Quran sholat, tetapi kok sholatnya itu tidak mewarnai kehidupannya, ya, tidak mewarnai, tidak menjauhkan diri dari fahsya wal munkar dan sebagainya, sudah pasti itu ada yang tidak beres. Ya, ada tidak beresnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan ilmunya yang kurang tentang Quran ini, kemungkinan imannya yang kurang.